Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Nur Andini. Mari kita dengar cerita rakyat dari Sumatera Utara, yaitu Hikayat Putri Hijau. Hikayat Putri Hijau, cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang terkenal di Sumatera Utara yaitu Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung tiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata saja, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyatnya. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah Hikayat Putri Hijau, sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk untuk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani oleh negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kemudian Sultan Aceh pun memerintahkan kedua prajuritnya untuk menyelidiki cahaya hijau itu, dan para prajurit kepercayaannya itu langsung bergegas untuk menyelidikinya. Hingga sampailah kedua prajurit itu di Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, mereka berdua pun langsung bertanya kepada seorang warga yang mereka temui. "Maaf Tuan, kami hendak bertanya, kalau boleh tahu dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore hari itu?" Lalu, warga itu pun mengatakan bahwa cahaya hijau itu berasal dari Putri Hijau. Prajurit itu kembali bertanya, "Siapa Putri Hijau itu?" Lalu warga itu mengatakan bahwa Putri Hijau adalah anak ketiga dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal-muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh itu segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Mereka menceritakan semua informasi yang mereka dapat. Lalu Sultan Aceh berkata, "Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku." Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Sultan Aceh merasa sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi itu sebagai permaisurinya. Rombongan besar kapal-kapal Kesultanan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu ialah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Bambang Yazid, Mambang Hayali, dan Putri Hijau. Hari itu mereka bersiap untuk menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana mereka. Sultan Delhi pun menyambut kedatangan Sultan Aceh dan memperkenalkan anak-anaknya, yaitu Mambang Yazid sebagai anak tertua, Mambang Hayali sebagai anak kedua, dan Putri Hijau sebagai anak bungsunya. Lalu Sultan Aceh pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Sultan Delhi atas sambutannya yang hangat itu kepadanya. Dan ia pun juga memberikan oleh-oleh serta emas dari Aceh kepada Kesultanan Delhi sebagai tanda persahabatan antara keduanya. Kemudian Sultan Delhi pun bertanya kepada Sultan Aceh, "Maaf Sultan Aceh, sebenarnya apa maksud dari kedatangan Sultan Aceh berkunjung ke istana kami?" Kemudian Sultan Aceh pun berkata, "Begini yang mulia Sultan Delhi,
Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mempererat hubungan Kesultanan Delhi dengan Kesultanan Aceh. Maksud saya ingin meminang Tuan Putri Hijau. Tuan Putri Hijau sangat layak menjadi permaisuriku di Kesultanan Aceh. Lalu Sultan Delhi berkata, "Sultan Aceh, sungguh kehormatan yang luar biasa Anda meminang putri saya. Tetapi sebagai seorang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya." Putri Hijau, bukankah kau telah mendengarnya langsung bahwa Sultan Aceh ingin melamarmu? Namun Putri Hijau menolak lamaran dari Sultan Aceh karena Putri Hijau belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan segera Sultan Aceh memanggil panglima perangnya. "Panglima, siapkan semua armada perang. Serang Kesultanan Delhi sekarang juga." Perang pun pecah seketika. Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Kesultanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Pelan tapi pasti, para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi, Sultan Delhi berkata, "Anak-anakku, sepertinya kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kamu tertawan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Nanti dalam perjalanan dari atas kapal, panggillah nama kakakmu, Mambang Yazid, dan lemparkan telur dan serta beras itu ke dalam laut." Setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Hayali memimpin prajurit Kesultanan Delhi bertahan menghadapi serbuan prajurit Aceh. Sedangkan Mambang Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya Mambang Hayali tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau pun meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam beras. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca dan dilemparkannya telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan. Dan Putri Hijau memanggil nama kakaknya, "Mambang Yazid, Mambang Yazid." Tak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut. Tidak hanya seekor naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sang Sultan Aceh tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah memaksa Putri Hijau untuk menjadi permaisurinya.